I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Linda Mulyana, NPM 104230007. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi hakikatul insan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama, intisari atau dasar. Terus yang kedua, kenyataan yang sebenarnya. Hakikat yang pertama adalah makhluk sebagai ciptaan Allah. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan Allah atau diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, tumbuhan. Kemudian dari makhluk ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ini bagian dari manusia ya. Yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal dari kesucian atau bakat atau pembawaan. Manusia merupakan ciptaan Allah yang diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah sebagaimana pada surat Ar-Rum ayat 30. Terus yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif atau lemah. Maksudnya kelemahannya yaitu terutama pada menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala manusia mengalami lemah azam atau tekad lemah iman dan lemah kesabaran. Terus yang ketiga adalah bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah juga mengungkapkan kondisi manusia dengan firman-Nya dalam surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 72. Terus yang keempat, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh kehendak pada pemberian sesuai dengan surat At-Tathir ayat 15. Manusia juga diciptakan dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahi oleh Allah. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal dari Allah. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hakikat yang kedua adalah manusia sebagai mukaramun, yaitu dimuliakan. Manusia adalah salah satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah yang di antara makhluk-makhluk lainnya. Seperti yang pertama, ditiupkannya ruh. Allah memuliakan anak-anak Adam karena nahuruhi telah ditiupkan ruh kepada manusia sesuai dengan Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Terus yang kedua adalah manusia diberi keistimewaan sesuai dengan surat Al-Quran surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Terus yang ketiga, ditundukkannya alam kepada manusia. Ini juga bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya siang malam. Siang manusia bisa beraktivitas dan malam manusia bisa beristirahat. Yang ketiga, mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab di sini manusia harus ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintah baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan juga baik berupa lahir maupun batin sesuai dengan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 36. Dan yang kedua, manusia dibebani sebagai khilafah. Khilafah di sini artinya pemimpin dengan menegakkan hak dan keadilan di muka bumi ini. Contohnya membersihkan alam dari perbuatan najis, fisik, syirik, dan meninggikan kalimat Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Terus yang keempat adalah hakikat manusia sebagai muharrayun atau bebas memilih. Manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan apakah
memilih al-iman atau memilih al-kufur. Allah juga sudah memberi akal kepada manusia untuk memilih yang baik untuk dikerjakan atau yang jelek ditinggalkan, seperti kita rajin bersedekah atau rajin menyolong atau rajin berbuat kejelekan. Terus yang kelima adalah hakikat maziun atau balasan amal, atau disebut juga pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti mendapatkan balasan atas yang telah diperbuatannya. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang dilakukan. Jika manusia melakukan kebaikan, maka balasannya surga. Jika manusia melakukan keburukan, yaitu balasannya neraka. Sekian materi hakikatul insan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.